Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan, salam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa persatuan segenap putra putri bangsa, bahasa Indonesia. Salam Pancasila. Selamat datang di kampus Institut Agama Islam Qomarul Huda. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Integrasi Islam dan Sains. Mata kuliah Integrasi Islam dan Sains akan mengajak kita semua untuk berdiskusi, berdialog tentang hubungan harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan, atau antara Islam dan tradisi ilmiah baik di perguruan tinggi maupun tradisi ilmiah yang setiap hari kita geluti. Oke, teman-teman semua, apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan tatap muka yang kedua pada hari ini. Di pertemuan yang kedua kali ini, kita akan mendiskusikan tentang integrasi Islam dan Sains atau Religion and Science. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana diskusi hangat tentang religion and science. Baiklah teman-teman semua dan ibu bapak sekalian yang terhormat dan berbahagia, diskusi tentang religion and science dalam konteks ini adalah Islam dan ilmu pengetahuan atau nalar-nalar ilmiah. Terjadi diferensiasi yang cukup ketat, yang cukup tajam antara paradigma klasik tentang agama dan sains. Agama misalnya itu tidak mungkin akan dilakukan melalui penelaahan ilmiah. Misalnya kata James Martino, agama itu identik dengan belief atau kepercayaan, dan belief yang selalu muncul pada diri kita itu ever living God. Tuhan selalu menghampiri kita. Dimanapun kita ada, maka Tuhan itu selalu ada. Itulah bangunan-bangunan yang dikembangkan oleh religion. Di lain sisi, agama juga selalu berbicara tentang spiritual atau mitologi-mitologi dan God atau yang supernatural. Sedangkan sains ini mengajarkan kepada kita semua tentang hal-hal yang empiris, sesuatu yang bisa diobservasi, sesuatu yang bisa diamati. Sehingga sains seringkali memberikan narasi-narasi tentang science is collective atau public knowledge. Yang selanjutnya, science is universal. Yang selanjutnya, science emerge from science. Science is changeable atau revolution. Yang terakhir, sehingga menghasilkan new science. Oleh karenanya, melihat paradigma yang kontradiktif antara religion dan sains, maka sangat perlu kita mendiskusikan tentang relasi harmonis atau integrasi antara Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelum kita diskusi, kita akan memperhatikan seksama video yang berikut ini. For some reason, we got this idea in our head that it has to be learned in science, kind of disproves and explains away God, so we don't really need God anymore. On the other side, we say, well, I really believe in God, so I'm just going to kind of ignore everything we've learned in science over the past 500 years for now, except we think it has to be just one or the other. When think about it, even if it's about other signs of intent and rationality, order, mind in the science, or not. You decide. Now, a few disclaimers here. I'm Catholic, so I don't speak for any other denominations, and I'm no scientist. So I'm just going to mention a few things, and then I'll post some backup below from real scientists. You can check it out if you want to things up. We believe the world is round, it revolves around the sun. The earth is billions of years old. It wasn't. Baiklah bapak sekalian yang terhormat, itulah sekilas tentang gambaran relasi antara Islam dan sains. Oleh karenanya,
saya ingin mendengarkan what do you say, atau apa yang teman-teman pikirkan itu tentang relasi harmonis atau relasi kontradiktif barangkali antara Islam dan sains. Pertama, kita akan mendengarkan pendapat yang sangat luar biasa dari Bapak Fahrul. Padanya kita silakan. Bagaimana pendapatnya tentang topik diskusi kita pada hari ini? Saya yang pertama. Nggih. Oh iya, mari. Dipersilahkan. Saya terima kasih telah dikasih kesempatan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi apa tema perkuliahan kita kali ini dengan diskusi yang sangat menarik dan sangat menggugah minat kita untuk tahu, yaitu pertentangan antara kelompok Tuhan dan kelompok sains. Jadi video tadi ya Pak Dokter ya. Ya. Jadi berdasarkan itu seringkali terjadi pertentangan-pertentangan yang dimulai dulu dari zaman abad pertengahan atau abad ke-8 itu ya, sampai Galileo dihukum di dunia barat pada saat itu. Yang menarik, saya baru saja membaca tentang profesor ITB jurusan astronomi, kemudian di Belanda jurusan astronomi. Menariknya beliau itu filsafat di UI, dan dia menceritakan tentang seorang mahasiswa S1, saya kurang ingat ya kalau UI atau UGM, itu meneliti tentang 4 atau 5 jenis musik rock, musik dangdut, musik klasik, dan bacaan Al-Quran. Menariknya ketika dia di antara musik-musik itu yang paling rendah tingkat kesuburan atau apresiasi dari tubuhan itu adalah musik rock dan musik Al-Quran lah. Yang ini bukanlah beragama Islam. Nah, dia tidak beragama Islam. Dia mengatakan bahwa apapun kejadian itu jangan kaitkan dia dengan agama. Dia bilang seperti itu, bahwa Al-Quran, dia apresiasi Al-Quran itu segala sesuatu ilmu pengetahuan itu seharusnya kita lihat dia secara sekuler. Dalam pemahaman dia, apa yang dimaksud dengan sekuler itu, dia bilang bahwa sekuler itu segala kejadian di dunia ini dikaitkan dengan kejadian di dunia ini. Menilai sains ya sains, religion ya religion. Nah, pertanyaan saya kepada Dr. Murdan itu, apakah ketika kita berbicara tentang religions itu kita hanya mencari spiritualitasnya toh, kelompok spiritual, artinya bahwa di situ ada masalah hati manusia, ketaatan kepada Tuhan, atau juga bahwa atau spirit daripada agama itu yang kita butuhkan, atau memang ada nilai-nilai sains dalam agama, terkhusus adalah agama Islam. Itu Pak Dokter. Kita kasih applause ya untuk Bapak Fahrul. Oke, ada yang mau menanggapi selanjutnya diskusi kita pada hari ini tentang integrasi Islam dan sains? Boleh, Pak. Oke, kita persilakan kepada Pak Zohri. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang luar biasa, Bapak Dr. Murdan MHIMH ya. Salah satu dosen kita yang luar biasa ya. Terima kasih. Pemaparan terkait tentang agama dan ilmu pengetahuan ya. Jadi yang saya pahami Pak dosen, bahwa ketika kita bicara tentang agama dan ilmu pengetahuan, memang kita lihat dari diskusi-diskusi yang sedang hangat terjadi di tengah, baik di bidang kalangan akademisi maupun masyarakat biasa, bahwa memang seolah-olah agama dengan ilmu pengetahuan ada gap, ada jarak. Seolah-olah ketika orang mau berilmu pengetahuan, membahas ilmu pengetahuan di kelas itu, seolah-olah keluar dari ruangan ini. Nah, itu ya penjelasan yang memang menjadi sangat menarik. Tapi kita kembali bahwa kita bahas tentang agama, kalau kita lihat dari segi bahasa ya Pak dosen ya, kan agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A itu artinya apa? Tidak kan Pak dosen? Dan gama itu artinya kacau. Ya, berarti kalau kita bahasakan secara sederhana, orang yang beragama itu artinya sederhana, tidak mengenai bahwa ketika orang beragama dia memiliki kehidupan yang
relatif misalnya teratur dan terarah misalnya. Secara sederhana ketika kita misalkan mencontohkan ketika tidak ada aturan sama sekali dalam kehidupan, misalkan contoh sederhana, misalnya kita kaitkan agama sebagai sebuah guideline, ya ketika misalnya ada orang tidak mau terhadap aturan itu, maka apa yang terjadi terhadap orang yang tidak aturan, maka terjadi kesemrautan di perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita memiliki kemampuan beragama yang baik, pemahaman kita baik, maka kita akan melihat ilmu pengetahuan itu tentu bermakna bagi kehidupan kita. Jadi agama dan ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak ada jarak sama sekali. Apalagi kita yang Islam ini Pak dosen ya, ketika kita membahas tentang Al-Quran, maka Al-Quran itu ya kita lihat banyak yang berbicara tentang sains, apalagi beliau ini kita sering membahas tentang ilmu pengetahuan alam. Ketika misalnya Islam bicara tentang Al-Quran, sering mengkaji hadis, maka tidak ada sebenarnya gap antara ilmu pengetahuan dan agama itu. Seharusnya kita sebagai muslim yang meyakini itu, jadi kita harus beragama yang baik dan juga kita punya kemampuan berpikir, ilmu pengetahuan kita harus tinggi. Bayangkan misalnya ketika kita misalkan punya dokter yang hafal Al-Quran, dokter yang hafal Al-Quran, dokter yang memahami misalkan manusia. Kan dokter itu tidak hanya mengobati penyakit saja ya Pak dosen ya. Ya misalnya dia datang mengeluhkan, jadi penyakit itu tidak hanya dari fisik saja, dari pikiran. Bayangkan jika seorang dokter itu mampu memahami segi psikologis manusia kan. Jadi sebelum dia berobat saja dia bisa sembuh dengan ucapan-ucapan yang keluar dari kita yang masuk akal. Jadi bagi saya, jadi kita yang sebagai muslim harus agama ya, jadi agama menjadi tuntunan kita dan ilmu pengetahuan adalah sarana atau wadah kita untuk mencapai kesuksesan kita di dunia seperti itu. Jadi dua-duanya harus klop, itu tidak bisa, harus ada jarak. Jadi harus bersama ya, ibarat tangan ini harus bersama biar bisa melangkah ke kemajuan yang lebih pesat lagi. Itu Pak dosen. Oke, terima kasih ya, sangat luar biasa. Baiklah ya, sangat luar biasa pendapat dari Pak Fahrul dan Pak Zohdi. Itu tentu membuka cakrawala kita, pemikiran kita tentang integrasi Islam dan sains. Meskipun di awal perkuliahan tadi kita mengantarkan dengan paradigma yang kontradiktif, artinya salah satunya kita akan pilih antara religion dan sains ya. Artinya kita tidak sedang menggandengkan antara religion dan sains, antara agama dan ilmu pengetahuan yang ilmiah ya. Tetapi dalam diskusi panjang kita telah mendengarkan pendapat-pendapat yang sangat luar biasa bahwa tidak ada, hampir kita semua itu sepakat bahwa agama dan ilmu pengetahuan harus saling bersinergi satu sama lain. Kita menjadi orang cendekiawan atau orang yang bergelut dalam dunia ilmiah bukan berarti kita akan kering secara batin, atau bukan berarti kita tidak akan mengakui eksistensi Tuhan yang super power dalam kehidupan kita ya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang beriman tetapi akrab dengan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira itulah esensi kita mengembangkan ilmu pengetahuan di kampus-kampus Islam, di perguruan tinggi yang ada di bawah pesantren. Ingin kita mengeksplor bahwa tradisi pesantren yang kental dengan tradisi keagamaan itu adalah bisa menjadi seorang ilmuwan, bisa menjadi seorang researchers, bisa menjadi seorang peneliti yang handal. Artinya kita berkuliah atau berdiskusi, berdialog bersama tentang Islam dan sains semata-mata untuk memperkuat, untuk mengintegrasikan secara harmonis antara agama atau ajaran keislaman dan tradisi-tradisi ilmiah yang kita kembangkan di semua perguruan tinggi. Baiklah ibu bapak sekalian yang terhormat dan semua teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di ujung pertemuan di sesi kedua ini.
saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kuliah pertemuan kedua integrasi Islam dan Sains. Pada pertemuan selanjutnya, saya berharap perjumpaannya dapat hangat seperti perjumpaan kita hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi